فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ayat yang ke-101. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati wal ard. Dan dia Allah Subhanahu wa taala adalah Badi'us samawati wal ard, pencipta langit dan bumi, bi ghairi mithalin sabiq, namanya dia pencipta tanpa contoh sebelumnya. Anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'. Anna ini isim istifham, kata tanya. Maknanya aina, min aina wa kaifa. Dari mana dan bagaimana mungkin Allah punya anak sementara dia sendiri tidak punya istri. Bagaimana kebanyakan keadaan. Kebanyakan keadaan yang namanya anak itu adalah dari istri. Semuanya bahkan. Kalau tanpa suami, bisa ada. Bagaimana mungkin Allah punya anak, sementara dia tidak punya istri. Kalian katakan dalam ayat yang sebelumnya, bahwasanya Allah punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Di sini kedua-duanya dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata walad itu mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Sehingga Allah tidak punya anak laki-laki, tidak punya anak perempuan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu, termasuk yang kalian jadikan sebagai tandingan. Termasuk yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disamakan antara makhluk dengan khaliq? Kenapa disamakan yang dicipta dengan yang mencipta? Wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Sehingga Allah sebutkan tamam qudratihi fil khalq wa tamam ilmi. Allah sebutkan kesempurnaan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang luput dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, Badi'us samawati wal ard ay khaliquhuma, yaitu pencipta keduanya, pencipta langit dan bumi. Wa mutqinu sin'atihima, dan yang mengokohkan penciptaan keduanya, bukan sekedar ada, tapi mutqin, penciptaannya pun juga kokoh, tanpa ada celah, itu namanya itqan, sempurna, dan menyempurnakan penciptaannya ala ghairi mithalin sabtin, tanpa ada contoh sebelumnya. Ya kalian sabik apa? Sabqin. Tanpa ada contoh sebelumnya. Bi ahsan khalqin wa nizamin wa bahain. Dengan sebaik-baiknya penciptaan dan pengaturan dan keindahan. Baha itu memancar keindahan langit dan bumi.
Jangankan seluruh penciptaan langit dan bumi dari segala sisinya ya. Kita terkadang melihat pemandangan di suatu tempat saja sudah terkagum-kagum, iya kan? Ada yang kagum dengan gunungnya, ada yang kagum dengan sawahnya, ada yang kagum dengan lautnya. Padahal hanya sebagian kecil bagian dari apa itu? Bumi. Belum kita kemana ini? Ke langit. Itu saja orang sudah terkagum-kagum dengan ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sebagiannya padahal. La taqtarihu uqulu au uqula uli al-albab mislah. Yang mana akal-akal orang-orang yang cerdas itu tidak bisa memunculkan yang semisal itu. Iktirah. Nggak bisa mengusulkan yang semisal itu. Ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaysa lahu fi khalqihi ma musyrik, dan tidak ada yang bersekutu dengan Allah dalam penciptaan itu semua. Semuanya menciptakannya Allah sendirian saja. Anna yakunu lahu walad. Kemudian Allah bantah pernyataan mereka kemarin. Wa kharaqu lahu banina wa banat. Dan bagaimana mungkin Allah punya anak? Walam takul lahu sahibah. Sementara dia sendiri tidak punya istri. Makna ayat ini, kaifa yakunu lillahil walad? Bagaimana mungkin Allah punya anak? Wa huwal ilahu sayyidus samad alladzi la sahibata lahu. Sementara dia adalah al-ilah as-sayyid as-samad yang tidak punya istri. La zaujah wa huwal ghani an makhluqatihi, dan dia tidak butuh kepada makhluknya, enggak butuh pada istri. Kita cari istri, kita beristri karena butuh kepada istri, adanya istri. Sementara Allah SWT nggak pernah butuh kepada selain dia. Allah nggak pernah butuh kepada makhluk. Makanya Allah tidak butuh kepada istri. Laisa syai'un minal makhluqat. Wa huwal ghaniyyu an makhluqatihi wa kulluha faqiratun ilaihi. Bahkan semua ciptaannya itu butuh kepadanya. Mutarratun fi jami'i ahwaliha ilaihi. Dan bahkan terpaksa harus mau tidak mau butuh kepada Allah dalam segala keadaannya. Wal walad la budda an yakuna min jinsi walidihi. Dan yang namanya anak itu pasti akan dari sejenis dengan orang tuanya. Pasti. Kalau manusia dengan manusia, hewan dengan hewan, itu pasti. Yang namanya anak pasti dari jenis orang tuanya. Wallahu khaliqu kulli syai'. Dan Allah adalah pencipta segala sesuatu. Walaysa syai'un minal makhluqat musyabihan lillahi biwajhin minal wujuh. Oleh karena itu tidak ada satupun dari makhluknya yang bisa menyerupai Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai sisi. Sehingga nggak mungkin Allah punya anak. Ini alasan yang kedua. Kalau yang namanya anak tadi harus ada zaujah, sahibah. Sementara Allah nggak punya apa ini? Nggak punya sahibah. Alasan yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala makhluknya dan tidak ada satupun dari makhluknya yang menyerupai siapa ini? Allah. Sementara rumusnya yang namanya anak harus dari jenis siapanya? Orang tuanya. Dan nggak ada yang dari jenisnya siapa ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya jenisnya jenis apa ini? Makhluk. Iya kan? Makanya Allah katakan wa khalaqa kulla syai', dan Allah menciptakan segala apa ini? Sesuatu. Yang namanya pencipta jelas beda dengan apa ya? Yang diciptakan. Sementara rumusnya anak itu harus dari jenis siapanya? Orang tuanya, manusia. Kalau ini Allah mau punya anak, maka harus dari jenis khalik. Sementara yang lainnya itu semuanya adalah makhluk. Maka nggak ada yang pantas untuk dijadikan sebagai apa ini? Anaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu khaliqu kulli syai' wa laysa syai'un minal makhluqati musyabihan lillahi biwajhin minal wujuh. Walamma dzakara umuma khalqihi lil asya'. Dan setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan keumuman penciptaannya terhadap segala sesuatu, zakara ihatata ilmihi biha, maka Allah sebutkan keumuman ilmunya Allah terhadapnya. Tidak hanya Allah ciptakan, tapi juga Allah ketahui. Faqala wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Wa fi dzikril ilmi ba'dal khalqi isyaratun ila dalilil aqli ila thubuti ilmihi wa huwa bihadhil makhluqat
wa mashtamalat alaihi minan nizamit tam wal khalqil bahir. Dan di dalam penyebutan ilmu setelah penciptaan ini terdapat isyarat kepada dalil secara akal akan tetapnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala wa huwa hadhil makhluqat. Ini dalil akalnya itu makhlukat ini. Adanya makhluk-makhluk ini adalah dalil akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah nggak pakai ilmu, niscaya nggak akan seteratur ini ciptaannya, nggak akan seberagam ini ciptaannya. Namanya yang ciptakan nggak punya apa ini? Ilmu. Pasti ciptaannya apa ini? Acak-acakan, nggak pakai nizam, nggak ada keteraturannya sama sekali. Makanya Allah ingatkan kita dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan ilmunya Allah adalah dari apanya? Ciptaannya. Makanya Allah isyaratkan setelah Allah sebutkan penciptaan, wa khalaqa kulla syai'in, baru setelah itu Allah sebutkan apa ini? Masalah apa? Lihat ayatnya. Setelah Allah sebutkan penciptaan, setelahnya Allah sebutkan apa ini? Allah sebutkan ilmu, menunjukkan kalau mau berdalil secara akal akan adanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Lihat apa ini? Lihat ciptaan ini semuanya. Kalau yang nyiptakan nggak punya ilmu, nggak akan ciptaannya seterapi ini, gitu loh. Paham ya? Nggak usah jauh-jauh lah, kita saja lah ketika nyewa tukang atau manggil tukang dan lain-lainnya. Kita berdalil bahwasanya orang ini keahliannya demikian ini punya ilmu dan skillnya ini dari hasil apanya? Hasil kerjaannya. Iya kan? Makanya ini terdapat isyarat dalil akal bahwasanya Allah punya sifat ilmu itu, lihat apanya? Makhluknya. Makanya Allah sebutkan sebelumnya penciptaan, kemudian setelahnya Allah sebutkan tentang apa ini? Tentang ilmu. Nah, ini terdapat isyarat. Wahadihil makhlukat. Dalil akal tersebut adalah makhluk-makhluk ini dan apa yang ada di kandungannya berupa keteraturan yang sempurna dan penciptaan yang luar biasa. Kalau seandainya penciptanya nggak punya ilmu, nggak akan kayak gini penciptaannya. Nah, fa inna fi dzalika dalalatan ala si'ati ilmil khaliq. Maka ini semuanya menunjukkan atas luasnya ilmu sang penciptanya. Ini menunjukkan luasnya ilmu sang penciptanya. Wa kamal hikmatihi, dan kesempurnaan hikmahnya. Tanya dulu kalau mau melamar kerja, bikin lamarannya pakai tulisan apa? Tangan. Supaya HRD-nya yang bagian penerimaan kerja itu bisa kira-kira membaca karakter siapanya? Si pelamar kerja melalui apanya? Hasil apanya? Hasil tulisannya itu bagaimana. Nah, apalagi ini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan begitu luas dan begitu indahnya. Ini jelas jadi dalil bukti bahwasanya yang menciptakan punya apa ini? Punya ilmu yang luas. Nah, kama qala ta'ala, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah dia mengetahui yang menciptakan itu? Dialah adalah zat yang latif dan khabir. Al-latif itu di antara maknanya adalah alladzi ya'lamud daqiq. Zat yang mengetahui perkara-perkara yang mendetail, yang terperinci, enggak mengetahui secara umum saja. Al-khabir itu alladzi ya'lamul khafi. Zat yang mengetahui perkara yang tersembunyi. Ini bedanya al-latif dengan al-khabir. Al-latif juga bisa maknanya al-muhsin. Zat yang berbuat baik. Nah, latifun bi ibadihi, maknanya muhsin ilaihim. Zat yang berbuat baik kepada hambanya, itu maknanya khabir, itu maknanya latif. Zat yang mengetahui ad-daqiq, perkara yang terperinci, rincian-rincian sesuatu itu Allah tahu. Sementara khabir itu yang mengetahui al-khafi, zat perkara yang samar, yang tertutupi, yang enggak kelihatan. Wa kama qala ta'ala, dan seperti yang dikatakan oleh Allah, wa huwal khallaqul alim. Maksudnya apa ini? Dua ayat ini dibawakan pengiringan antara penciptaan dengan apa ini? Ilmu. Lihat ayat yang pertama, ala ya'lamu man khalaqa. Sifat apa ini? Penciptaan. Wa huwal latiful khabir, diiringkan dengan sifat apa ini? Ilmu. Makanya namanya latif dan khabir. Latif yang mengetahui yang apa ini? Yang daqiq. Khabir yang mengetahui yang apa ini? Yang tersembunyi.
Nah, intinya adalah disebutkannya sifat ilmu setelah sifat apa? Sifat penciptaan. Supaya kita itu berdalil akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala melalui apanya? Ciptaannya. Dan juga ayat yang kedua, wa huwal khallaqul alim, dan dia adalah zat yang maha pencipta lagi maha apa ini? Berilmu. Kalau mau tahu ilmunya dia, lihat apanya? Ciptaannya dia. Ini kalau kita sekarang mau nyari tukang, lihat hasil kerjaan dia yang sebelumnya. Begitulah kadar apanya? Ilmunya dia tentang bidangnya itu. Kalau jelek ya berarti rendah ilmunya, kalau bagus ya tinggi apanya? Ilmunya. Nah, faedah yang bisa kita ambil Evan dari ayat yang ke-101 ini. Itsbatu tamami qudratillah biijadihi samawati wal ard ala ghairi mithali sabqin. Penetapan kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dari sisi penciptaan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Penetapan kesempurnaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dari sisi penciptaan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Badi'us samawati wal ard. Badi' itu pencipta tanpa contoh sebelumnya. Faedah yang kedua, tanzihullah ta'ala nafsahu anis sahibah. Pensucian Allah terhadap dirinya dari istri. Pensucian Allah Ta'ala dari dirinya adanya istri. Sebagaimana dia menafikan dari dirinya anak. Pensucian Allah terhadap dirinya dari adanya istri. Sebagaimana dia menafikan dari dirinya anak. Walam takullahu sahibah. Ini alasan akal. Allah nggak punya anak. Karena Allah nggak punya istri. Faedah yang berikutnya. Irtibatul musabbabat bi asbabihal kauniyah. Adanya kaitan antara akibat-akibat dengan sebab-sebabnya yang kauni. Irtibat al-musabbabat bi asbabihal kauniyah. Makanya Allah jadikan isyarat ini. Kenapa Allah nggak punya anak? Walam takullahu sahibah. Karena dia nggak punya apa? Istri. Sementara untuk adanya anak harus ada apa ini? Istri. Ada akibat, harus ada apanya dulu? Sebabnya bagaimana mungkin Allah punya anak sementara dia nggak punya apa kata Allah? Istri. Ini kan menunjukkan adanya kaitan antara sebab dengan apanya? Dengan akibat. Mana sebabnya di sini? Istri. Akibatnya apa? Anak. Nah ini nggak ada sebabnya, maka akibatnya pun nggak ada. Mafhum ya? Allah mau ngajari kita adanya keterkaitan antara musabab dengan apa? Sebab. Nah, musabab itu akibat. Bagaimana Allah menafikan dirinya dari dirinya anak karena ketidakadaan sebabnya, yaitu keberadaan istri. Nah, faedah yang berikutnya, isbatu khalqillahi likulli syai', penetapan penciptaan Allah terhadap segala sesuatu. Penetapan penciptaan Allah terhadap segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in. Bahkan makhluk dan juga perbuatannya makhluk. Itu yang menciptakannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Yang kalian lakukan pun itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disandarkan ya, perbuatannya kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Padahal jelas yang melakukannya siapa ini? Yang melakukannya kita. Tapi kenapa dikatakan Allah yang menciptakan apa ini?
perbuatan kita. Dikarenakan dua unsur utama perbuatan itu yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Yaitu iradah dan kudrah. Iya kan? Manusia nggak bisa berbuat kalau nggak punya iradah, nggak punya apa? Kudrah. Nggak punya keinginan untuk melakukannya, atau nggak punya apa? Kemampuan. Punya keinginan, nggak punya kemampuan. Muncul perbuatan? Enggak. Ada kemampuan, nggak ada keinginan, nggak bisa. Sebaliknya juga sama. Sehingga wajib harus ada dua-duanya. Yang satu punya kemampuan, tapi nggak punya keinginan. Yang satunya punya keinginan, tapi nggak punya apa? Kemampuan, juga nggak akan muncul apa ini? Perbuatan. Makanya sebesar apapun kemampuan seseorang, kalau nggak ada keinginan, maka nggak akan terwujudkan apa ini? Perbuatan. Makanya Rasul berlindung dari al-kasal, dari rasa malas. Malas itu ada mula apa ini? Iroda. Nggak ada apa? Kamu punya kemampuan 100.000, tapi kalau nggak ada di dalam hatinya iroda, sia-sia kemampuanmu yang besar itu. Tapi beda dengan orang yang apa ini? Punya kemampuan kecil. Kemudian ada apanya? Irodah. Bisa muncul perbuatan? Bisa, sesuai dengan kadar apanya? Kemampuannya. Makanya ketidakadaan kemampuan lebih dimaklumi, lebih diberi uzur dalam syariat daripada ketidak apa ini? Adanya keinginan. Nggak sholat 2 orang. Yang satu karena tidak mampu. Lumpuh, terbaring di tempat tidur. Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak sholat. Yang satunya juga nggak sholat. Punya kemampuan, tapi nggak punya apa dia? Irodah, nggak punya keinginan. Yang satu punya keinginan, tapi nggak punya apa? Kemampuan. Yang satu dapat uzur, yang satunya apa? Dia celah, bahkan bisa kafir. Padahal kan hasil akhirnya sama. Sama-sama apa ini? Sama-sama nggak sholat. Sama-sama kehilangan satu unsur utama pembuat adanya amalan. Yang satu nggak punya kemampuan, nggak punya kudroh yang terbaring ini. Yang satu nggak punya apa ini? Keinginan, walaupun kudrohnya apa ini? Sempurna. Paham ya? Makanya ini bahayanya kasal itu. Makanya Syekhuna Abdullah Al-Khawlani itu punya kitab Zammul Kasal, celaan bagi sifat malas. Makanya dari pagi-pagi baca zikir itu, A'udzubika minal kasal, minta perlindungan dari sifat malas. Karena dengan sifat malas ini, semua potensi yang kita miliki, kemampuan itu nggak ada apanya, nggak ada gunanya. Percuma badanmu kuat, percuma ototmu ini besar, tapi nggak ada irodah, nggak akan jalan. Sehingga nggak usah bangga-bangga dengan tubuh yang apa ini, yang kuat. Kalau nggak punya apa ini, irodah yang apa ini, yang kuat. Makanya lebih dimaklumi yang nggak punya kudroh daripada yang nggak punya apa ini, yang nggak punya irodah. Nah, yang menciptakan ini dua-duanya pada diri seseorang siapa? Allah Subhanahu Allah yang menciptakan pada kita irodah. Allah juga yang menciptakan pada kita apa ini? Kudroh, kemampuan. Karena Allah yang menciptakan dua-duanya ini sehingga dengan itu muncul perbuatan, maka wajar dan bisa dibilang Allah yang menciptakan apa ini? Perbuatan itu. Kenapa? Yang menciptakan dua unsur utamanya pada diri kita adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalaupun bisa kita melakukan amalan, kita nggak pantas sombong. Kenapa? Alatnya dua-duanya yang ngasih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setinggi apapun, sehebat apapun amalan yang kita nggak berhak untuk sombong. Kenapa? Dua-dua alat bisa melakukannya itu yang ngasih siapa? Allah. Nah, ya? Ini ibaratnya kan orang sombong dengan barang kredit, barang utangan aja masih apa ini? Sombong. Padahal ini dikasih orang lagi. Nggak ada usahanya apa-apa. Dua alat untuk bisa dia melakukan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang mau kita sombongkan? Yang ngasih kudroh ya Allah, yang ngasih irodah pun juga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa khalaqa kulla syai', dan Allah yang menciptakan segala sesuatu termasuk amalannya siapa? Amalannya hamba. Faedah yang terakhir, isbatu si'ati ilmillahi azza wa jalla. Luasnya cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Luasnya cakupan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah itu mencakup makana wa ma yakunu wa ma lam yakun laukana kaifa yakunu. Ilmunya Allah itu mencakup 3. Makana ini yang telah terjadi, wa ma yakunu yang sedang dan akan terjadi, wa ma lam yakun dan yang tidak terjadi, kaifa yakunu laukana bagaimana terjadinya seandainya terjadi. Sekarang misalnya apa yang nggak terjadi sekarang?
kita pergi ke pasar. Kan nggak terjadi sekarang ya. Nggak terjadi. Seandainya terjadi sekarang jam segini kita ke pasar, Allah pun tahu apa yang kita beli ke sana, berapa lama waktu yang kita butuhkan, habis berapa di pasar sana pun Allah apa ini? Tahu. Saking luasnya cakupan ilmu Allah itu. Yang nggak terjadi, seandainya terjadi pun bagaimana kejadiannya Allah apa ini? Tahu. Sehingga ini 3 cakupan ilmunya Allah SWT. Yang telah terjadi, kemudian yang sedang dan akan terjadi, dan yang tidak terjadi, seandainya terjadi bagaimana apanya? Kejadiannya pun itu Allah apa ini? Allah tahu. Tadi malam kita nggak safar, nggak keluar kota. Iya kan? Kalaupun tadi malam seandainya kita safar keluar kota, Allah pun apa ini? Tahu kejadian. Berapa lama, kemana, mau ngapain, habis modal berapa ke sana, apa saja yang terjadi selama di perjalanan, Allah apa ini? Tahu. Padahal enggak terjadi. Ini saking luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang terakhir yang tadi kita sebutkan ya, ikhwan. Annad dalil aqli fi isbati tamam qudratillahi ta'ala wa kamal ilmihi wa hadhil makhluqat. Dalil secara akal untuk menetapkan kesempurnaan kemampuan dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala adalah melalui makhluk-makhluk ini. Dalil secara akal untuk menunjukkan atau untuk menetapkan kesempurnaan kemampuan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah melalui makhluk-makhluk ini. Dalil secara akal untuk menunjukkan atau menetapkan sempurnanya kemampuan dan ilmu Allah Subhanahu wa taala adalah melalui makhluk-makhluk ini. Makanya digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara penciptaan dengan sifat ilmu dalam banyak ayat. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Allah ingin ngasih isyarat, kalau kalian mau tahu ilmunya Allah, lihat apa ini? Hasil penciptaannya. Nah. Wallahu taala alam bissawab. Adapun ayat yang ke-102 insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.